Shalom, Jemaat GBI PPL yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi dalam Pastor Message pagi hari ini. Saya akan berjudul Obedience atau ketaatan. Nah, obedience sendiri berasal dari kata taat. Kata taat sendiri dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya adalah sikap tunduk yang didasari oleh rasa hormat, patuh dan setia kepada sesuatu yang memiliki kuasa atau otoritas lebih tinggi dan mengikat hidup. Nah, saudaraku, kita tahu bahwa kalau kita membaca firman Tuhan, Tuhan menciptakan segala sesuatu dan meletakkan hukum-hukumnya, baik itu hukum alam maupun hukum spiritual. Dan setiap makhluk ciptaannya wajib tunduk pada hukum-hukumnya, dan sehingga semuanya berjalan dalam keteraturan. Nah, itulah ketaatan, saudaraku ya. Kalau ada sesuatu yang menyimpang dari hukum yang ada, maka yang terjadi adalah ketidakseimbangan, kerusakan. Nah, kita tahu ketaatan mendatangkan berkat dan ketidaktaatan mendatangkan hukuman. Itu adalah sebuah prinsip kebenaran yang ditetapkan Tuhan. Kita bisa temukan di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Nah, 1 Samuel 15 ayat 22, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti dosa penyembahan, seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Nah, saudaraku, kita tahu bahwa kehidupan Saul yang awalnya disertai Tuhan karena dia adalah raja pertama yang dipilih Tuhan, tapi dia melanggar perintah-perintah Tuhan. Dia tidak taat melakukan perintah Tuhan. Akibatnya Saul ditolak oleh Tuhan. Nah, saudaraku, dalam hidup ini sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh merasa hidup benar, kita hidup dalam kekudusan. Tetapi kalau tidak ada ketaatan dalam menjalani kehidupan dan dalam perjalanan mengiring kita kepada Tuhan, maka apa yang kita lakukan itu sia-sia, saudara. Ya, sama seperti Adam dan Hawa. Dia diciptakan di Taman Eden, dia hidup di dalam berkat dan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dia tidak mengalami yang namanya sakit, penyakit, penderitaan, tidak ada dalam benaknya dan tidak pernah dialami. Hidupnya totally bahagia dan sejahtera. Tapi karena bujukan dari si jahat, akhirnya dia jatuh di dalam dosa ketidaktaatan. Memang keinginan hatinya yang ingin menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Kalau tidak dibuahi oleh perbuatan yang, maka dia tidak akan jatuh dalam dosa. Nah, perbuatan yang salah itulah yang kita sebut sebagai ketidaktaatan kepada perintah Tuhan. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus mengingatkan kita, ya, sebelum kita bisa berlaku taat dan melakukan perintah Tuhan dengan benar dan setia disertai oleh rasa hormat, patuh dan tunduk kepada Tuhan, maka kita harus memperhatikan 3 hal, saudaraku. Yang pertama, kita harus belajar untuk mendengar dengan baik. Mendengar apa, saudara? Mendengar suara Roh Kudus, mendengar suara Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Itu sangat penting sekali buat kita untuk membaca, merenungkan, supaya telinga kita mendengar dan kemudian kita terus memperkatakan firman itu, dan itu akan mempengaruhi dan mengubah pola pikir kita, paradigma kita seturut dengan perintah Tuhan. Yang kedua, kita harus belajar untuk memperhatikan apa kata firman Tuhan, memperhatikan apa yang Roh Kudus ingin kita lakukan dan tidak kita lakukan, memperhatikan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Kalau Tuhan bilang kita untuk mengampuni, maka ampunilah. Sekalipun itu berat buat kita, tetapi mengampuni itu mendatangkan berkat. Ya,
bukan hanya untuk orang lain, tetapi terlebih diri kita sendiri karena kita disembuhkan. Kalau Tuhan menyuruh kita untuk mendoakan orang yang sakit atau memberitakan Injil, beritakan. Tuhan ingin kita untuk menolak dosa, menjauh dari sumber dosa, maka jangan pernah mendekat kepada sumber dosa. Saudaraku, kita sudah mendengar dengan baik dan mungkin kita sudah memperhatikan dengan baik segala perintah-perintah Tuhan, kehendak Roh Kudus. Tetapi kalau kita tidak melakukan dalam tindakan, merealisasikan apa yang kita dengar dan kita perhatikan dalam sebuah tindakan, maka itu bukan ketaatan. Jadi ketaatan itu dibutuhkan mendengar, memperhatikan, dan mentaati, dan melakukan sebuah tindakan untuk mewujudkannya, saudara. Ada 3 berkat yang kita terima kalau kita taat kepada Tuhan. Yang pertama adalah perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, tidak ada perlu yang kita takutkan. Dia akan menjaga, memelihara hidup kita. Dia akan menolong pada kita tepat pada waktunya. Yang kedua adalah membuka pintu berkat Tuhan. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Ya, kalau kita taat kepada Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, mungkin itu jalan terjal dan sulit, mungkin orang bilang tidak ada harapan, tetapi pintu berkat akan terbuka buat kita. Bukan hanya secara materi kita dicukupkan Tuhan, bukan hanya Dia pelihara hidup kita, tapi Dia juga melimpahkan berkat-berkat spiritual, kebahagiaan, damai sejahtera, keluarga yang harmonis, ya, anak-anak takut akan Tuhan mengiringi hidup kita. Dan yang terakhir, saudaraku, ya, ketaatan itu akan membangun karakter kita. Kita akan dibentuk Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, ya, pribadi yang menjadi berkat bagi orang lain dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.